Halo, jumpa lagi dengan Solusi TK hanya di channel Belajar Literasi. Anak-anakku siswa kelas 6 SD ataupun MI di seluruh Indonesia. Salah satu materi TKA Matematika adalah relasi berbagai bentuk pecahan. Hari ini kalian akan diajak untuk mempelajari materi tersebut. Yuk simak videonya sampai selesai. Baiklah anak-anak, mari kita mulai ya. Kita akan belajar tentang relasi berbagai bentuk pecahan. Seperti apakah relasi berbagai bentuk pecahan itu anak-anak? Sebelumnya kalian wajib tahu tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, diharapkan nanti kalian bisa lebih memahami pecahan senilai. Ya, pada video yang lalu kalian kan sudah diajarkan Pak Edi tentang pecahan senilai ini. Tetapi pada kesempatan yang baik ini, Pak Edi ajak kalian untuk lebih memahami pecahan senilai. Selanjutnya yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa melakukan ya konversi pecahan biasa ke desimal dan persen. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga diharapkan nanti kalian bisa memahami pecahan campuran. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan bisa membandingkan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Dan yang kelima, diharapkan nanti kalian bisa menyelesaikan soal TKA terkait relasi berbagai bentuk pecahan. Ini anak-anak ya, tujuan belajar kita hari ini. Nah, mari kita mulai. Apa sih relasi berbagai bentuk pecahan itu? Ya, relasi berbagai bentuk pecahan itu adalah hubungan. Ya, relasi itu hubungan ya. Hubungan kesetaraan nilai antara pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen yang mewakili bagian sama dari keseluruhan. Itulah apa yang dimaksud dengan relasi berbagai bentuk pecahan. Selanjutnya, anak-anak, mari kita mulai untuk mempelajari bagian yang pertama, yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama meski pembilang dan penyebutnya berbeda. Ini pengertiannya ya anak-anak ya, pengertian pecahan senilai. Kemudian contoh pecahan senilai ini kalian lihat yang Pak Edi tunjuk ini, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 ya. 1/2 itu senilai dengan 2/4 juga senilai dengan 4/8. Ini contohnya ya anak-anak ya. Contoh lainnya, pecahan 6/12 itu senilai dengan 3/6 juga senilai dengan 1/2. Nah, cara mendapatkan pecahan senilai bagaimana anak-anak? Kalian sudah belajar pada video yang sebelumnya ya, tapi tidak ada jeleknya. Sekarang Pak Edi tulis lagi, tunjukkan lagi caranya ya. Caranya yang pertama adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan cacah bukan nol yang sama. Jadi cara yang pertama adalah mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan cacah bukan nol yang sama. Contoh seperti ini. Ini pembilangnya kan 1 ya anak-anak ya. Ini penyebutnya 2. Mengapa bisa menjadi 2/4? Pembilang 1 kok bisa menjadi 2? Maka ini dikalikan 2 ya anak ya. Kalau pembilangnya dikalikan 2, maka penyebutnya juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 kan 2. Kemudian 2 dikalikan 2, 4 ya anak-anak ya. Berikutnya ini awalnya 1 kok bisa menjadi 4. Oh, berarti ini dikalikan 4. Kalau pembilangnya dikalikan 4, maka penyebut yang ini pun juga dikalikan 4. Maka 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Maka ditemukanlah pecahan yang senilai, yaitu 4/8. 1/2
2/4 dan 4/8 ini disebut pecahan senilai. Caranya dengan mengalihkan ya pembilang dan penyebut dengan bilangan cacah bukan nol yang sama. Terus cara yang kedua ini anak-anak, cara yang kedua adalah dengan membagi pembilang dan penyebut ya, pembilang dan penyebut dengan bilangan cacah bukan nol yang sama. Contoh seperti ini, pecahan 6/12 itu bisa menjadi pecahan lain yang senilai menjadi 3/6. jadinya ini mengapa ini kok bisa jadi 3 ya, berarti 6 dibagi berapa supaya menjadi 3? Dibagi 2 ya anak-anak ya. Kalau pembilang dibagi 2 maka penyebutnya pun juga dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3 ya, kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian ini kok bisa menjadi 1 ya, berarti 6 dibagi berapa supaya menjadi 1 ya, 6 dibagi 6 dibagi dirinya ya, menjadi 1. Kalau pembilangnya dibagi 6, penyebutnya pun juga dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, yang 1/2 ini merupakan pecahan paling sederhana dari 6/12 ya. Ini disebut pecahan paling sederhana. Nah, latihan sekarang anak-anak ya. Ini ada latihan tuliskan 3 pecahan senilai dari 1/3. Yang nomor 2, tuliskan bentuk paling sederhana dari pecahan 6/12. Yang nomor 3, agar 3/4 sama dengan 15/P menjadi pecahan senilai, berapakah nilai P? Nah, untuk menyelesaikan latihan ini anak-anak, caranya seperti yang Pak Edi jelaskan pada slide sebelumnya. Nah, tapi jangan khawatir, ini sudah Pak Edi buatkan pembahasannya ya, pembahasan latihan 1. Ini soal nomor 1. Tuliskan 3 pecahan senilai dari 1/3. Nah, dengan cara yang sudah Pak Edi jelaskan di depan, kalian bisa menyelesaikan ini. 1/3 itu bisa kamu kalikan dengan bilangan cacah ya, yang sama, yang bukan 0. Dalam hal ini dikalikan dengan 2 ya. Kalau pembilang dikalikan 2, penyebutnya pun dikalikan 2. Ini dikalikan 2 ya anak-anak ya. 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan, nah maka ketemulah pecahan 2/6. 1/3 itu senilai dengan 2/6. Itu pecahan senilai yang pertama ya. Kemudian pecahan senilai yang kedua dari 1/3 dengan cara mengalihkan dengan bilangan 3. Nah, ini 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, ketemulah pecahan yang baru yaitu 3/9 ya anak-anak ya. Nah, berikutnya pecahan senilai yang lainnya dari 1/3 ini bisa dikalikan dengan 4 ya anak-anak ya. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Nah, ketemulah pecahan senilai dari 1/3 yaitu 2/6, 3/9 dan 4/12. Masih ada lagi pecahan senilai dari 1/3. Caranya tadi sama ya. Baik, kita lanjutkan yang ini, pembahasan soal latihan yang kedua. Tuliskan bentuk paling sederhana dari pecahan 6/12. Nah, tadi Pak Edi sebutkan di depan bahwa untuk mendapatkan pecahan ya, bentuk paling sederhana dari pecahan itu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan suatu bilangan cacah yang sama. Triknya adalah kalian lihat pembilangnya ini kan 6 ya, maka dibagi dirinya kan 6, berarti 6 dibagi 6. Ini contohnya, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Kalau pembilangnya dibagi 6 ya, maka penyebutnya pun dibagi 6. Penyebutnya 12 dibagi 6 sama dengan 2, maka ketemulah pecahan 1/2. Nah, 1/2 itu adalah pecahan dalam bentuk paling sederhana dari 6/12. Paham ya anak-anak ya? Oke, baik, dilanjut. Yang ini soal latihan 1 nomor 3. Agar 3/4 sama dengan 15/P menjadi pecahan senilai, berapakah nilai P? Nah, kita lihat dengan cara yang sudah dijelaskan di depan. 3/4 ya, pembilangnya 3, penyebutnya 4. Itu
sekarang dilihat ya, ini awalnya 3 ya, kemudian menjadi 15, berarti diapakan anak-anak? Ya dikalikan berapa? Dikalikan 5. Kalau pembilang dikalikan 5, penyebutnya juga dikalikan 5. 3 kali 5 sama dengan 15, maka jelas 4 kali 5 sama dengan 20. Maka di sini 20 seharusnya, tapi di sini tadi dalam soal tertulis P, maka P-nya itu sama dengan 20. Sangat mudah ya anak-anak ya. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat ya. Ini adalah tentang konversi pecahan biasa ke desimal dan persen ya anak ya. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada bagian yang kedua ini anak-anak ya. Perhatikan baik-baik. Pecahan biasa anak-anak ya, ini contohnya adalah 1/4 ya. Ini adalah salah satu contoh pecahan biasa. Itu bisa dikonversi atau diubah. Jadi konversi itu maksudnya diubah ya anak-anak ya. Bisa diubah kemana? Bisa diubah ke sini anak-anak. Bisa diubah ke desimal menjadi berapa? Menjadi 0,25. Juga dari pecahan biasa juga bisa diubah ke persen ya. Persen itu artinya per 100. Persen itu lambangnya ini ya anak-anak ya. Ini yang ditunjuk ini ya, ini adalah persen ya, persen ini ya, ini persen. Contohnya adalah 25%. 1/4 ya itu kan pecahan biasa. 0,25 itu adalah nama desimal, dan 25% itu adalah persen, bentuk persen dari 1/4. 1/4 0,25 ya, kemudian 25% itu senilai anak-anak ya, nilainya sama ya anak-anak ya. Nah, mestinya kalian bertanya bagaimana untuk merubah dari pecahan biasa ke desimal. Nah, ini perhatikan yang baik ditunjuk ini anak-anak. Untuk mengubah pecahan biasa ke dalam desimal ya, dari pecahan biasa ke desimal ini anak-anak ya, bagilah pembilang dengan penyebutnya. Ini contohnya pembilangnya kan 1 ya anak-anak ya, 1, kemudian penyebutnya 4. Kalian diminta untuk membagi ya pembilang dengan penyebutnya. Nah, bawah ini sudah dibuatkan perhitungannya. Contohnya ya anak ya, 1/4 ini Pak ditulis di sini. Itu 1/4 itu artinya 1 dibagi 4. Saya ulangi, 1/4 itu sama artinya dengan 1 dibagi 4. Per itu artinya dibagi ya anak ya. Nah, cara membaginya adalah dengan cara porogapit seperti ini yang baik ditunjuk ini ya anak-anak ya. Dengan ini dengan cara porogapit seperti ini. Nah, 1 dibagi 4, kalian terus satunya di sini. Mula-mula belum ada nolnya ya anak ya. Belum ada nolnya. 1 ya, kemudian di sini 4. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 itu kan tidak bisa ya anak-anak. Nah, bagaimana untuk membagi bilangan yang tidak bisa dibagi? Ada caranya anak-anak. Yang 1 ya, 1 yang tidak bisa dibagi ini kamu tambahkan 0, maka jadi 10 kan anak-anak. Tapi jangan lupa di bagian hasil di sini jangan lupa menuliskan 0, langsung ditulis 0, saya ulangi lagi, 1 dibagi 4 kan tidak bisa, maka kamu tambahkan 0 di samping 1 ini, maka menjadi angka 10 kan. Tapi kamu jangan lupa di bagian hasil di sini langsung kamu tuliskan 0, gitu anak-anak ya. Nah, kalau sudah kalian tuliskan 0, mari kita langsung membaginya. Nah, sekarang kan bisa kamu bagi ya anak-anak ya. 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 itu sama dengan 2. 2 hasilnya 2 itu kalian tuliskan di sini. Ya, 2. Nah, 2 kali 4 itu kan 8 ya anak ya. Tulis di bawah 10 di sini 8. Nah, kemudian 10 ini dikurangi 8. Kan 2 ya anak ya. Langsung kamu tuliskan 0 di sampingnya. Maka sekarang menjadi 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Tulis di sini. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. Selesai. Jadi 1/4 atau 1 dibagi 4 itu sama dengan 0,25. Jadi 1/4 itu pecahan biasa,
menjadi desimal menjadi 0,25. Itu ya anak-anak ya. Jadi cara mendapatkan desimalnya dengan cara membagi pembilang dengan penyebutnya seperti Pak Edi jelaskan ini. Lalu bagaimana untuk mengubah pecahan ke dalam persen? Ya, pecahan biasa ini ke dalam persen. Nah, tenang, ini sudah Pak Edi buatkan caranya. Ini lihat yang Pak Edi tunjuk ya. Untuk mengubah pecahan biasa, ya ini 1/4 ke dalam persen, ya, ubahlah menjadi pecahan senilai. Ya, saya ulang lagi, ubahlah pecahan biasa ini tuh anak-anak, ya, menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100. Karena tadi sudah belajar pecahan senilai kan. Nah, manfaatnya ini, ya, manfaatnya ini untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya. Tapi ini ingat anak-anak, penyebutnya wajib ya 100. Nah, agar kalian lebih paham, Pak Edi sudah buatkan perhitungannya ini, contoh perhitungannya ini anak-anak ya. 1/4 kan diambil dari sini ya anak-anak ya. 1/4 kita akan ubah menjadi pecahan senilai, tetapi apa? Penyebutnya wajib 100, harus 100. Caranya begini anak-anak. Caranya berpikir begini anak-anak ya. Asalnya kan penyebutnya 4. Supaya menjadi 100, maka kamu berpikir 4 kalikan berapa supaya menjadi 100? Jelas 25 kan anak-anak ya, dikalikan 25. Karena 4 kali 25 sama dengan 100. Kalau penyebutnya dikalikan 25, pembilangnya pun wajib dikalikan 25 seperti ini ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat 1 kali 25 sama dengan 25, 4 kali 25 sama dengan 100. 25 per 100 itu bisa ditulis 25% seperti ini lambangnya anak-anak. Jadi saya ulangi lagi, persen itu artinya per 100. Paham ya anak-anak ya? Ini Pak Edi sudah buatkan catatannya supaya diingat-ingat ya. Ingat, persen artinya per 100 ya, per 100. Lambangnya seperti ini. Paham ya anak-anak ya? Pak Edi berharap kalian bisa memahami penjelasan Pak Edi ini. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, latihan anak-anak. Latihan 2, ubahlah pecahan berikut ke desimal dan persen. Ada 5 ya anak-anak ya. Ada 5 pecahan. Yang pertama, pecahan 3/5. Kalian ubah 3/5 itu menjadi desimal. Caranya bagaimana anak-anak? Masih ingat ya? Dengan cara membagi pembilang dengan penyebut. Berarti 3 dibagi 5 menggunakan porogapit. Ya. Itu ya anak-anak ya. Kalau mengubah menjadi persen bagaimana caranya? Ubahlah pecahan 3/5 ini ya menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100. Ya, begitu anak-anak ya. Ada gambaran ya. Lihat ini, dilihat penyebutnya kan 5, supaya menjadi 100 maka dikalikan berapa? 20, betul. 5 kali 20 kan 100. Kalau penyebutnya dikalikan 20 maka pembilangnya pun juga dikalikan 20. Jadi berapa? 3 kali 20 60. Berarti 60 per 100 itu artinya 60%. Nah, ini gambarnya seperti itu, mudah ya anak-anak ya. Nah, kalian wajib bisa. Nah, yang kedua, pecahan 3/4 ya, sama caranya ya. Kalau mengubah ke desimal berarti 3 dibagi 4 menggunakan porogapit. Kalau diubah ke persen berarti lihat penyebutnya harus dijadikan 100 kan begitu. Buat pecahan senilai dari 3/4 tetapi penyebutnya 100 gitu ya anak-anak ya. Sekarang yang nomor 3, kalau mengubah ke desimal 11 dibagi 4. Kalau mengubah ke persen, lihat penyebutnya ya. 4 supaya menjadi 100 dikalikan 25, maka ini pun dikalikan 25. Kemudian yang soal nomor 4 sama anak-anak ya. Lihat ini 16/5. Kalau menemukan desimal maka caranya adalah 16 dibagi 5 dengan porogapit. Kalau mengubah ke persen berarti lihat penyebutnya kan 5 dijadikan 100, betul. Dikalikan 20, maka yang ini 16 juga dikalikan 20. Kemudian yang soal nomor 5, 4/5 diubah ke desimal berarti 4 dibagi 5 menggunakan porogapit.
Sedangkan untuk persen berarti kamu membuat pecahan senilai dari 4/5 tetapi penyebutnya 100. Ini penyebutnya kan 5, supaya menjadi 100 maka dikalikan 20, betul. Kalau penyebutnya dikalikan 20, jangan lupa pembilangnya pun dikalikan 20. Nah gitu anak-anak ya, ada gambaran ya untuk menyelesaikannya nih. Sudah Pak Edi buatkan pembahasannya anak-anak ya, jangan khawatir ya. Ini cara menyelesaikan soal latihan 2 yang nomor 1, 3/5, 3 dibagi 5 kan begitu. Awalnya belum ada nolnya anak-anak ya. 3 dibagi 5 kan tidak bisa, maka tambahkan 0 gitu ya. Tapi jangan lupa langsung kamu tuliskan 0, di sini. Sekarang menjadi 30 dibagi 5 kan 6, taruh di sini 6-nya. 6 kali 5 30 kali dikurangi 30 0, berarti selesai. Nah sekarang kalau mengubah ke desimal ini anak-anak, tadi Pak Edi sudah jelaskan kalau ingin mengubah ke desimal maka ubahlah pecahan ini menjadi pecahan senilai dengan penyebut 100 kan gitu ya. Nah awalnya 5, supaya menjadi 100 maka dikalikan 20. Kalau penyebut dikalikan 20, pembilangnya pun dikalikan 20. Ini contohnya ya anak-anak ya. Ini 5 kali 20 sama dengan 100, 3 kali 20 sama dengan 60. 60/100 itu artinya 60%. Saya berharap kalian bisa memahami ya. Yang nomor 2, kemudian nomor 3 nanti videonya di pause ya, dihentikan untuk mempelajari lebih dalam ya anak-anak ya. Baik, ini yang nomor 4 juga sama caranya anak-anak seperti yang Pak Edi sampaikan. Ini nomor 5 uraiannya seperti itu. Begitu anak-anak ya. Baik, Pak Edi lanjut. Nah ini jawabannya sudah ada, jangan khawatir ya anak-anak. Yang penting kalian tahu caranya. Saya ulang lagi, yang penting kalian tahu cara menyelesaikannya, itu yang utama ya anak-anak. Kalau kalian tahu caranya, maka pecahannya nanti berapapun kalian akan mampu untuk menyelesaikan, untuk mengubah ke desimal ataupun persen. Begitu ya anak-anak ya. Baik. Nah sekarang kita sampai pada membandingkan 2 desimal. Kita dapat membandingkan 2 desimal dengan membandingkan banyaknya digit niku angka ya, dari 2 desimal dari kiri ke kanan sesuai nilai tempatnya. Tentang nilai tempat ini Pak Edi sudah buatkan tabelnya ya. Ini misalnya 25,868 contohnya ini. 2 ini menduduki tempat puluhan, yang 5 ini tempat satuan, yang ini kan koma ya anak-anak ya. Nah di sebelah kanan koma ini adalah letak persepuluhan ya. 1 digit di kanan koma itu persepuluhan ya. 2 digit di kanan koma itu adalah tempat perseratusan, dan 3 digit di sebelah kanan koma adalah perseribuan. Nah ini contohnya anak-anak. Untuk membandingkan kalian membuat desimalnya harus diurutkan ya anak-anak ya, harus diurutkan seperti ini contohnya. Ini komanya yang diurutkan ya, ini anak-anak ya. Ini contoh membandingkan 5,871 dan 5,868 mana yang lebih besar kan begitu. Urutkan ya, komanya lurus ya anak-anak ya. Kalau ditarik garis ini lurus ya, lurus ya anak-anak ya. Ini adalah tempat apa ini anak-anak ya. Nah ini adalah tempat satuan, ini koma ini adalah tempat persepuluhan, ini tempat perseratusan, ini perseribuan. Begitu ya, sesuai dengan yang ini anak-anak ya. Baik, mari kita lihat. Ini satuannya 5, ini juga 5, sama ya, satuannya sama. Kemudian ini persepuluhannya 8, ini juga persepuluhannya 8, sama. Kemudian di tempat perseratusan ya, ini 7 ini 6. Nah 7 lebih besar dari 6, maka inilah yang lebih besar ya. Maka 5,871 lebih besar dari 5,868. Paham ya anak-anak ya? Oke, Pak Edi berharap kalian paham ya, karena Pak Edi menjelaskannya pelan-pelan ya. Pak Edi berharap kalian paham. Baik, kita lanjut. Nah, ada latihan anak-anak ya. Latihan 3.
Susunlah 3,2, 3,9 dan 3,6 mulai dari yang terkecil. Ayo langsung saja diatasi di sini ya. Ini tempat satunya sama kan, sama 3. Kemudian tempat ini yang ini persepuluhan yang kita lihat persepuluhannya ini 2, ini 9, ini 3. Mana yang paling kecil? 2, jelas. Ini yang paling kecil. Yang lebih besar setelah 3,2 mesti 3,6 baru 3,9. Langsung kan anak-anak ya? Melihat soalnya saja kalian sudah bisa menjawabnya tanpa coret-coret karena kamu sudah paham anak-anak. Sekarang yang ini susunlah 0,16, 0,7, 0,6 dan 0,8 mulai dari yang terbesar. Bagaimana anak caranya? Caranya kalian apa? Susun ya, disusun diurutkan. Komanya harus lurus ya. Komanya lurus, satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan dan seterusnya. Jangan khawatir anak-anak. Sudah baik dibuatkan ini loh. Pembahasan latihan 3 ya. Ini anak-anak. Sudah toh. Ini coba Pak Edi masuk ke yang nomor 2. Ini maksud Pak Edi, komanya lurus ya. Lurus kan? Ini satuannya akan 0 semuanya sama. Yang persepuluhannya ini mana tadi? Maaf. Ya. Ini kita lihat 1 kurang dari 6 ya. 6 kurang dari 7 dan 7 kurang dari 8 seperti ini. Maka urutan yang paling besar jelas yang ini, baru yang ini, kemudian yang ini, terakhir yang ini. Oke, ini ya anak-anak ya jawabannya. Paham ya? Paham. Kalau nanti anak-anak belum paham, videonya diputar ulang. Baik, kita lanjut. Bagian yang ketiga adalah pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas campuran ya. Ada campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Jadi ada bilangan bulat, ada juga pecahan biasa. Nah, pecahan campuran itu digunakan ketika kalian yang memiliki sesuatu yang jumlahnya lebih dari 1 tetapi tidak sepenuhnya genap ke angka berikutnya. Nah, misalnya kamu memiliki 2 bolu ya, yang utuh dan setengah bolu lagi, maka dalam matematika ditulis 2/1/2. Nah, 2/1/2 ini adalah salah satu contoh pecahan campuran gitu anak-anak ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini struktur ya, susunan pecahan campuran itu terdiri apa saja itu. Yang pertama adalah bilangan bulat. Kita lihat 2/1/2 contoh di depan tadi ya. Itu 2 ini adalah bilangan bulatnya. Ya, angka utuh. Ya, angka utuh di depan ini. Bulat itu di sini yang dimaksud adalah utuh ya anak-anak ya. Kemudian pembilang ini ya, angka di atas bagian dari sisa ya. Kemudian penyebut yang ini, angka di bawah menunjukkan total bagian dalam satu utuh ya. Anak ini disebut ini penyebut, kemudian ini pembilang, ini bilangan bulat. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa anak ya? Untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita punya cara anak-anak. Ini caranya. Caranya adalah dengan mengalihkan ya bilangan bulat yang ini anak-anak ya. Ini contohnya ada 5/1/3. Ini kan bilangan bulat ya anak. Mengalihkan bilangan bulat ini dikalikan penyebut. Nah, dikalikan penyebut ini kemudian ditambah pembilang, ditambahkan pembilang menjadi pecahan biasa. Nah, lebih jelasnya ini langkah-langkahnya secara detail, secara jelas ini anak-anak. Ini langkahnya. Misalnya ubahlah 5/1/3 menjadi pecahan biasa. Caranya begini, kalikan bilangan bulat, kan 5 anak-anak ya, dengan penyebutnya. Nah, jadi 5 kali 3, 5 kali 3 sama dengan 15. Simpan dulu ya. Kemudian tambahkan hasilnya dengan pembilang. Hasilnya tadi kan 15, ditambah pembilangnya kan 1. Berarti 15 ditambah 1 sama dengan 16.
ditulis di atas penyebut yang sama. Yang ini tuh anak-anak, yang pembilang ini disebut, ya ditulis maksudnya kok. Tulis di atas penyebut yang sama. Penyebut yang sama itu di sini penyebutnya kan 3. Penyebutnya tetap sama 3. Pembilangnya yang dihasilkan tadi ini 16. Ya, kemudian penyebutnya 3, jadilah 16 per 3. 16 per 3 ini adalah pecahan biasa dari 51 per 3. Bagaimana anak-anak? Jelas ya penjelasan Pak Edi? Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Nah, latihan. Ya, latihan. Ubahlah pecahan-pecahan campuran berikut ke dalam pecahan biasa. Yuk, ada 3 A, B, C. Yuk, caranya langsung. 2 kali 7 ditambah 2 berapa? 2 kali 7 14. 14 ditambah 2 16. Berarti 16 per 7. Gampang kan? Yang B, ayo 3 kali 4 12. 12 ditambah 1 13. Penyebutnya tetap 4. Berarti 13 per 4. Kemudian yang C berapa? Ayo 5 kali 8 berapa? Iya, ditambahkan 5. Jadi pembilang penyebutnya tetap 8. Jangan khawatir anak-anak, sudah Pak Edi buatkan ya. Ini adalah contohnya ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya, sebaliknya anak-anak mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ini ada caranya. Bagilah pembilang dengan penyebutnya ya. Hasil bagi yang diperoleh menunjukkan bilangan bulat dari pecahan itu. Sisanya menunjukkan pembilang dari pecahan tersebut. Penyebutnya tetap sama. Baik, ini contoh. Ubahlah 25 per 4 ke dalam pecahan campuran. Nah, ini 25 per 4. Itu artinya 25 dibagi 4. Kalian dengan cara porokabit ya anak-anak ya. Ini 25 dibagi 4. 25 dibagi 4 itu 6. Ya, hasilnya 6. 6 kali 4 kan 24 ya anak-anak ya. Masih sisa 1. Maka itu ditulis 6 hasilnya ini ya, 1 sisanya 1 dibagi 4. Ditulis seperti ini. Jadi 25 per 4 itu senilai dengan 6 1 per 4. 25 per 4 adalah pecahan biasa, sedangkan 6 1 per 4 adalah pecahan campuran. Bagaimana? Bisa memahami anak-anak? Baik, jadi lanjut ya. Oke, ada latihan anak-anak. Ubahlah pecahan-pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Caranya sama. Sudah Pak dijelaskan ya. 11 per 3 itu artinya 11 dibagi 3. Ya, dengan porokabit ya. Kemudian B 17 per 4, 17 dibagi 4. 9 per 2 itu artinya 9 dibagi 2. Jangan khawatir anak-anak, sudah baik dibuatkan pembahasannya. Nah, ini silakan dilihat yang A ini ya. 11 per 3 itu artinya 11 dibagi 3. Ini caranya 11 dibagi 3. Itu kan dapatnya 3 ya anak-anak ya. 3 kali 3 9. 11 dikurangi 9 masih sisa 2. Ditulis bagaimana? Hasilnya ini 3, sisanya 2 dibagi 3. Ditulislah 3 2 per 3. Seperti itu. Nah, yang B 17 per 4 itu artinya 17 dibagi 4. Maka kamu buat porokabit. 17 dibagi 4 itu kan dapatnya 4 ya. 4 kali 4 16 ya. 17 dikurangi 16 masih sisa 1. Nah, membacanya begini. 4 ya, sisanya 1 dibagi 4 lagi. Nah, 4 1 per 4 ini adalah penulisan pecahan campuran dari 17 per 4. Begitu juga yang 9 per 2. Nah, paham ya? Baik, saya harap kalian memahami penjelasan Pak Edi. Baik, berikutnya membandingkan dan mengurutkan pecahan campuran. Nah, ini. Untuk membandingkan dua pecahan campuran, bandingkan terlebih dahulu bilangan bulatnya. Tadi di depan kan sudah kalian pelajari bahwa bilangan
pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Ya. Jika bilangan bulat pada salah satu pecahan campuran lebih besar, pecahan campuran itulah yang lebih besar nilainya. Jika bilangan bulat pada kedua pecahan campuran sama, bandingkan pecahan-pecahannya. Ini ya anak-anak ya, caranya. Nah, ini Pak Edi sudah buatkan contohnya anak-anak ya. Contoh 1, tentukan pecahan campuran yang lebih besar dari pasangan pecahan campuran berikut ini. 3 1/2 dan 4 1/4. Besar mana anak-anak? Bandingkan bilangan bulatnya. Ini 3, ini 4, jelas lebih besar 4. Maka 4 1/4 lebih besar dari 3 1/4. Mudah kan anak-anak? Sangat mudah. Ini yang 4 3/4 dan 4 5/8. Kalau bilangan bulatnya sama, maka tugasmu adalah apa? Membandingkan, ya ini pecahannya. Kalian sudah belajar membandingkan pecahan kan? Nah, setelah lagi putar lagi videonya ya anak-anak ya, membandingkan 3/4 dengan 5/8 besar mana gitu. Sekarang ini yang kedua. Urutkan 3 1/4, 2 1/2, 5/8, 5 3/4 mulai dari yang terkecil. Dengan cara yang sudah baik dijelaskan di depan, tentunya kalian bisa menyelesaikan soal ini anak-anak ya. Tapi jangan khawatir, sudah baik dibuatkan pembahasannya. Ini ya anak-anak ya. Yang ini jelas tadi sudah saya sampaikan bahwa 3 kurang dari 4, maka ini yang lebih besar ya. Ini sekarang yang kalau bilangan bulatnya sama-sama 4, kamu bandingkan pecahannya 3/4 dibandingkan 5/8. Ingat ya, ini kalian harus menyamakan penyebutnya. Ini 4, ini 8, maka diubah menjadi 8 semuanya ya, karena KPK dari 8 dan 4 adalah 8 ya anak-anak ya. Nah, ini yang 5/8 kan penyebutnya sudah 8. Nah, yang 3/4 ini dijadikan penyebut 8. 4 supaya menjadi 8 maka dikalikan 2. Maka pembilangnya pun dikalikan 2, maka jadilah 6/8. Nah, sehingga yang lebih besar mana? Yang 6/8, berarti yang ini ya anak-anak ya. Maka 4 3/4 lebih besar dari 4 5/8 gitu. Nah, bagaimana bisa memahami ya anak-anak ya? Baik, Pak dilanjut dengan latihan yang ini yang soal yang nomor 2, mengurutkan ya. Cara mengurutkannya, lihat anak-anak, ini kan pecahan campurannya ya, ini bilangan bulatnya 3, ini bilangan bulatnya 2, jelas lebih besar. Ya, selesai. Jadi yang ini selesai anak-anak. Sekarang tinggal ini menyelesaikan ini yang bilangan bulatnya sama. Ini sama-sama 5, ini 5, ini 5. Tapi kan sudah baik diajarkan, caranya adalah dengan membandingkan pecahan ini, berarti 5/8 dibandingkan dengan 3/4. Ingat penyebutnya ini 8, ini 4, maka harus disamakan sama-sama penyebutnya. Maka dijadikan berapa? Penyebutnya jadikan 8. Ini yang 8 sudah, biarkan yang ini 3/4 supaya menjadi penyebut 8. Kita lihat 4 supaya menjadi 8 kan dikalikan 2, maka pembilangan ini juga dikalikan 2, maka jadi 6/8. Kalian sudah diajarkan cara membandingkan pecahan yang penyebutnya sama bagaimana. Diulangi lagi ya anak-anak ya, kalau agak lupa. Nah, sehingga ditemukanlah urutannya mulai dari yang terkecil ini ya, 2 1/2 ya, kemudian 3 1/4 ya, kemudian 5/8 ini anak-anak ya, dan yang paling besar adalah 5 3/4. Begitu ya anak-anak ya, caranya. Yang penting caranya. Kalian yang perlu dikuasai itu caranya. Kalau caranya sudah dikuasai, maka kalian percaya diri nantinya untuk mengerjakan berbagai bentuk pecahan ya, baik membandingkan atau mengurutkan, mengetahui yang lebih besar, yang lebih kecil, atau mengubahnya ya, gitu anak-anak.
Baik, kita lanjutkan. Ada latihan 6 anak-anak ya, ada latihan 6. Urutkan pecahan-pecahan campuran berikut mulai dari yang terkecil, yang A, kemudian yang B, ya, dari yang terbesar. Caranya sama ya, dengan melihat ini aja sudah ketahuan anak-anak. 3/4 dan 2/3/8 besar 3, karena apa? Nah, bilangan bulatnya lebih besar daripada 2. Sekarang yang ini masalahnya, bilangan bulatnya ini 1, ini sama-sama dengan ini 1. Tinggal membandingkan 2/3 dibandingkan 3/4. Caranya sama yang Pak dijelaskan di depan. Yang urutan dari yang terbesar ini pun sama ya, cari mana yang paling besar. Yang paling besar mana? Ini jelas. Tahunya dari mana? Ini bilangan bulatnya, ini 5, ini 3, ini 4. Paling besar kan ini. Ketahuan ya anak-anak. Tinggal kalian membandingkan ini 3 1/2 dengan 3/4. Setelah 5 1/4 kan pasti yang lebih kecil dari ini kan. Tinggal masalahnya kamu temukan mana yang lebih kecil atau lebih besar, 3 1/2 atau 3/4. Jangan khawatir, Pak Edi sudah buatkan ini ya pembahasannya. Ini anak-anak ya, pembahasan ini seperti yang Pak Edi ucapkan ya. Ini anak-anak ya, ini silakan dilihat sebentar. Kalau kalian butuh ya lama ya, di pause videonya, di pause gitu ya, di stop, kemudian nanti dilanjutkan lagi. Tuh anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagian yang keempat anak-anak. Bagian yang keempat adalah ini, membandingkan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, kalian wajib bisa ini anak ya. Apa yang Pak Edi sampaikan di bagian depan tadi sangat membantu kalian dalam membandingkan atau mengurutkan berbagai jenis pecahan anak-anak ya. Jadi penjelasan di depan itu sangat ya terkait dengan ini, dengan kemampuan untuk membandingkan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Kalau kalian belum bisa mengubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, ke pecahan desimal atau persen, maka nanti kalian akan menemui kesulitan. Kalian kan sudah belajar itu ya. Nah, sekarang kemampuanmu di depan tadi ya kita gunakan untuk menyelesaikan ini, membandingkan dan mengurutkan berbagai bentuk pecahan. Nah, ini anak-anak ya, pemahamanmu tentang relasi berbagai bentuk pecahan tadi anak-anak ya, itu berguna untuk mengatasi soal membandingkan atau mengurutkan berbagai jenis pecahan anak-anak. Nah, contohnya ini anak-anak. Manakah yang lebih besar, 40% atau 3/10? 40% itu artinya 40/100. Nah, atau 3/20. Ya anak-anak ya, melalui penjelasan di depan tentunya kalian masih ingat ya, untuk menyelesaikan soal ini maka kalian harus mengubah 40% menjadi pecahan biasa ya, pecahan biasa menjadi 40/100, kemudian dibandingkan dengan 3/20 ya. Ingat, kalau membandingkan itu harus penyebutnya harus sama. Nah, tapi kan kalian sudah beritahu ya caranya. Oke. Kemudian yang B, mana yang lebih kecil? 155% atau 1/3/4? Ya, kalian harus harus tahu atau bisa mengubah ya, baik dari persen ke desimal atau ke pecahan biasa. Harus tahu modalnya itu anak-anak untuk bisa menyelesaikan ketiga soal ini ya. Kemudian yang C, urutkan pecahan pada A, B di atas mulai dari terkecil. Lah, kalau tidak bisa mengetahui yang lebih besar mana yang lebih kecil, kalian tidak bisa mengurutkan. Baik, jangan khawatir anak-anak. Pak Edi sudah buatkan ini anak-anak, sudah buatkan pembahasannya. Jangan khawatir ya. Pembahasan yang A, mana yang lebih besar, 40% atau 3/20? Caranya ubah semua pecahan menjadi desimal. Pak Edi tadi menyatakan bahwa kalian harus mahir mengubah pecahan biasa ke campuran atau ke desimal atau persen atau sebaliknya. Itu modal utamanya. Nah, sekarang Pak Edi buatkan caranya ini. Cara mengatasi ini
menentukan yang lebih besar atau lebih kecil dari persen, dari pecahan biasa atau campuran. Ini caranya ini. Caranya adalah mengubah semua pecahan menjadi desimal. Maksudnya yang belum menjadi desimal diubah menjadi desimal. Ini kan persen anak-anak ya. Ini kan pecahan biasa. Maka persen dan pecahan biasa diubah menjadi desimal. Nah, ditunjukkan caranya. Untuk mengubah persen menjadi desimal, ini caranya. 40%, kalian tadi sudah dijelaskan, itu artinya sama dengan 40/100, ya kan? 40/100 artinya 40 dibagi 100. Kamu buat dengan porokapit. Ini kamu tulis 40 dibagi 100. Ini mula-mula 40 saja anak-anak ya. 40 belum 400 ini 40. Nah, agar bisa dibagi 100 maka tambahkan 0 di sini dan jangan lupa kamu menambahkan 0, nah, seperti yang Pak ditulis di depan ya. Nah, sekarang jadi 400. Tapi di sini ada 0, ingat ya anak-anak ya. 400 dibagi 100 sama dengan 4. 4 dibagi 100, 4 kali 100 maaf, 4 kali 100 sama dengan 400. 400 dikurangi 400, 0, selesai. Jadi 40% atau 40/100 itu sama dengan 0,4. Nah, 0,4 itu adalah bentuk desimal. Itu ya anak-anak ya. Sekarang yang 40/100 ini adalah pecahan biasa. Yang 40% itu adalah persen. Begitu. Begitu juga yang 3/20. 3/20 itu artinya 3 dibagi 20. Gunakan porokapit. 3 dibagi 20 kan tidak bisa anak-anak ya. Kamu tambahkan 0 di sini dan jangan lupa kamu tuliskan pada bagian hasil di sini 0, ya ingat anak-anak ya, 0, baik. Nah, sekarang jadi 30 dibagi 20. Nah, itu kan bisa ya. Hasilnya berapa? 1 dikalikan 20, 20. Nah, sekarang 30 dikurangi 20 kan 10. Tapi langsung kamu tambahkan 0 di sini. Maka jadilah angka 100. 100 dibagi 20, 5. 5 dikalikan 20, 100. 100 dikurangi 100, 0. Maka 3/20 itu sama nilainya dengan 0,15. Nah, kalau sudah jadi desimal semuanya, kamu bandingkan seperti ini. Ingat, tanda komanya harus lurus. Jadi kamu membandingkan 0,4 dengan 0,15. 0,14 ini dengan ini. 0,15 itu dari 3/20 dan 0,4 itu dari 40%. Nah, kita lihat. Nolnya sama ya, satuannya 0 sama ya. Kemudian persepuluhannya ini 4, ini 1. Ya, 4 lebih besar dari 1. Berarti ini lebih besar. 0,4 itu dari 40%, 0,15 itu dari 3/20. Maka 40% lebih besar dari 3/20. Begitu anak-anak. Paham ya? Paham? Oke. Saya harap kalian benar-benar bisa memahami anak-anak. Baik, kita lanjut. Sekarang yang pembahasan yang B, anak-anak. Silakan diperhatikan mana yang lebih kecil. 155% atau 1/3/4. Caranya sama. Ubah semua pecahan menjadi desimal. Ini kan persen. Ini kan campuran. Persen dan campuran harus diubah menjadi desimal. Caranya ini. 155% itu artinya 155/100. Ingat, persen itu artinya per 100. Nah, sekarang dengan porokapit 155 ya dibagi 100 itu kan bisa ya anak-anak ya, dapatnya 1 kali 100 kan 100. Nah, sekarang 155 dikurangi 100 kan 55. Ya, 55 dibagi 100 tidak bisa. Maka kamu tambahkan koma di sebelah kanan 1 ini. Sekarang setelah ditambahkan 0 itu jadi 550. 550 dibagi 100 sama dengan 5.
5 kali 100 sama dengan 500. Begitu. 550 dikurangi 500 sama dengan 50. Jangan lupa langsung tambahkan 0. Jadilah 500. 500 dibagi 100 sama dengan 5. 5 kali 100 sama dengan 500. 500 dikurangi 500, 0. Selesai. Begitu anak-anak. Jadi 155% itu sama dengan 1,55. 1,55 adalah desimal, sedangkan 155% ini adalah nama atau bentuk per persen. Dan ini 155/100 itu adalah pecahan biasa. Paham ya anak-anak ya? Oke, saya berharap kalian tambah paham ya anak-anak ya. Sekarang yang 1/3/4 caranya sama. Ini kan pecahan campuran ya anak-anak. Pecahan campuran caranya Pak Edi sudah jelaskan di depan. Ini bilangan bulat dikalikan penyebut. Berarti 1 kali 4 ditambah pembilang, kan begini. Seperti ini penyebutnya tetap. Nah, sekarang ketemulah 1/3/4. Pecahan campuran ini sama dengan pecahan biasa 7/4. 7/4 itu artinya 7 dibagi 4. Ya, untuk mengubah menjadi desimal maka pembilang dibagi penyebutan begitu. Nah, dengan pola kapit seperti ini. 7 dibagi 4 kan bisa ya anak-anak ya. Dapatnya 1. 1 kali 4 4. Gitu tulis di sini. 7 dikurangi 4 kan 3. 3 dibagi 4 tidak bisa, maka langsung tambahkan 0. Di sini diberi tanda koma. Sekarang menjadi angka 30. 30 dibagi 4 sama dengan 7. 7 kali 4 28. 38 dikurangi 28 kan 2. Jangan lupa langsung tambahkan 0. Jadi angka 20. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 kali 4 sama dengan 20. 20 dikurangi 20, 0. Selesai. Jadi 1/3/4 itu sama nilainya dengan desimal 1,75. Kalau sudah, bandingkan seperti ini. Jangan lupa luruskan komanya ya. Ini satuan lurus satuan, ini komanya lurus koma, ini persepuluhan lurus persepuluhan, seratusan lurus perseratusan seperti ini. Nah, satuannya sama ya. Kemudian persepuluhannya ini 7, ini 5. 7 itu lebih besar dari 5 atau 5 kurang dari 7. Nah, yang lebih kecil mana? Nah, tentunya yang ini. Tinggal disuruh mengurutkan dari yang lebih kecil atau yang lebih besar. Gitu anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Ini yang pembahasan yang C. Yang C ini pembahasannya seperti ini. Urutkan pecahan pada A dan B di atas mulai dari terkecil. Pecahannya adalah 40%, 3/20, 155%, dan 1/3/4 dari A dan B tadi ya anak-anaknya. Nah, cara mengurutkannya, ubahlah semua pecahan menjadi desimal ya, seperti Pak disampaikan di depan, dan susunlah sesuai nilai tempatnya, tanda koma lurus tadi ya. Kemudian bandingkanlah semua desimal tersebut. Nah, ketemulah 40% itu kan desimalnya 0,4. 3/20 yang ini ya, itu kan 0,15. Yang 155% itu sama dengan 1,55. Yang 1/3/4 itu kan 1,75. Ingat ya, satuannya lurus satuan. Ya, komanya lurus, persepuluhannya lurus. Sekarang kita lihat, ini satuannya ada 1, ini 0. Berarti 0 kurang dari 1 atau 1 lebih besar dari 0. Maksudnya apa? Maksudnya berarti yang ini desimal 0,15 dan 0,14 jelas kurang dari 1,55 dan 1,77. Tapi kita lihat dulu yang bagian persepuluhan ini, kita lihat ini 7, ini 5, ini 1, ini 4. Maka yang paling kecil kan ini anak-anak ya. Ini yang lebih besar dari 1, 4, yang lebih besar lagi 5, yang paling besar 7. Ini ditulis seperti ini. Nah, sehingga kalian tahu berdasarkan ini ya, mengurutkan ini anak-anak ya, mengurutkan satuan dengan satuan, persepuluhan dengan persepuluhan seperti ini, maka kamu bisa mengurutkan mana yang terkecil. Yang terkecil jelas ini ya, yang terkecil jelas ini 3/20 ya, atau 0,15.
Yang lebih besar adalah 0,4 atau 40%. Yang lebih besar lagi adalah 1,55 atau 155%. Dan yang paling besar adalah 1,75 atau 1/3/4. Nah, seperti ini, ditulis seperti ini. Bisa memahami anak-anak? Bisa ya? Baik, berharap kalian bisa memahami. Kalau belum bisa memahami, putar ulang video ini ya, nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Ada latihan 7 anak-anak. Perhatikan berbagai bentuk pecahan berikut: 31/2, 41/3, 45%, 0,54. Urutkan pecahan tersebut dimulai dari yang terbesar. Sudah tahu ya anak-anak ya caranya ya. Ini diubah, pecahan campuran ini diubah menjadi desimal. Ini juga pecahan campuran ini diubah menjadi desimal. Persen ini diubah menjadi desimal. Ini tidak usah diubah karena sudah menjadi desimal. Jangan khawatir anak-anak, ini sudah baik dibuatkan pembahasannya. Nah, inilah pembahasannya anak-anak ya, seperti yang Pak Edi sampaikan di depan. Silakan dilihat sebentar. Bagaimana? Bisa memahami ya, anak? Baik, kita lanjutkan. Pesan Pak Edi, cara itu yang penting ya. Kalau kalian sudah memahami caranya, akan bisa menyelesaikan beragam soal. Ya. Baik, pembahasan latihan 7 yang nomor 3. Ini sudah sangat jelas anak-anak ya. Ini seperti yang Pak Edi jelaskan di depan itu. Ya, anak-anak ya. Baik, kita lanjut. Nah, bagian yang kelima adalah ini anak-anak. Kita akan menyelesaikan soal TKA terkait relasi berbagai bentuk pecahan. Lah ini gongnya ya anak-anak ya. Jadi pemahamanmu di depan itu sangat bermanfaat untuk menyelesaikan soal TKA yang nanti akan kalian laksanakan pada bulan April. Jadi berdoa semoga kalian nanti bisa menyelesaikan semua soal TKA dan mendapat nilai maksimal. Nilai maksimal berapa? 100 sempurna. Gitu ya anak-anak ya. Kalian bisa, sangat bisa. Kalau kalian memahami semua materinya, pasti bisa ya mendapat nilai sempurna. Baik anak-anak, kita lihat ya, ini kita lihat. Bentar. Soal yang pertama ya, soal yang pertama. Nah, ini adalah soal TKA. Pilihlah satu jawaban yang benar. Suatu toko tekstil menjelang hari raya Idul Fitri memberikan diskon 65%. Bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari diskon tersebut adalah, nah kalian mestinya ingat ya, penjelasan Pak Edi tadi arahnya kemana? Arahnya adalah membuat apa? Membuat diskon dalam persen ini ya, bentuk persen 65% itu kan 65/100 ya anak-anak ya. Itu dibuat menjadi pecahan paling sederhana. Caranya bagaimana? Iya betul, dengan membagi, membagi pembilang dan penyebut dengan suatu bilangan cacah yang sama. Itu caranya. Sudah ada pilihannya A, B, C, D. Jangan khawatir, Pak Edi sudah buatkan pembahasannya. Ini anak-anak pembahasannya ya. Diskon 65% itu artinya kan potongan harga 65/100 gitu ya anak-anak. Diskon itu potongan harga.
Nah, cara menemukan bentuk pecahan paling sederhana dari 65/100. 65/100 itu ingat ya, dari 65%. Persen itu artinya per 100. Kita perlu mencari angka terbesar yang bisa membagi habis 65 ya, pembilang ini, dan 100 penyebut ini, dengan menemukan apa? FPP-nya ya. Diberitahukan lagi cara baru untuk menemukan pecahan yang paling sederhana ya, adalah dengan menemukan FPP dari pembilang dan penyebut. Pembilangnya 65, penyebutnya 100, berarti kalian harus menemukan FPP dari 65 dan 100. Nah, faktor dari 65 ini kita lihat, itu kan 1, 5, 13, 65. Faktor dari 100 itu kan 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100. Nah, mana yang bersekutu? Ya, yang bersekutu ya adalah ini 5. Yang paling besar adalah 5, maka dikatakan FPP dari 65 dan 100 adalah 5. Nah, gunanya untuk apa, anak-anak? Nah, 5 itu digunakan untuk membagi ya, untuk membagi pembilang maupun penyebutnya. Nah, nih 65 dibagi 5 kan 13 ya kan? 100 dibagi 5 kan 20, maka ketemulah pecahan yang baru, yaitu 13/20. 13/20 itu merupakan pecahan paling sederhana dari 65/100, yang notabene 65/100 itu dari 65%. Jadi jawabannya adalah apa, Nana? Jawabannya adalah yang 13/20. Nah, berarti ini yang C, anak ya. Oke, paham ya, anak ya? Oke, paham ya. Sekarang yang soal 2. Pilihlah satu jawaban yang benar. Urutan yang benar dari pecahan terkecil sampai yang terbesar adalah A. Ini 125%. 3/4, 1,28, 21/4, 21/5. Bilangnya sama, nah, kita amati. Ini 120%. Nah, di sini. Ini 3/4 di sini. Ini 1,28 di sini. 21/4. Ini 21/4 di sini. Sama ya, anak ya. Masing-masing pilihan A, B, C, D itu bilangannya tetap sama itu. Itu artinya apa? Kalian berarti harus merubah ya semua pecahan ini ke desimal seperti Pak dijelaskan di depan. Jadi 125% diubah ke desimal, 3/4 juga diubah ke desimal, dan seterusnya. Jangan khawatir, anak-anak, sudah Pak dibuatkan ini loh pembahasannya. Pembahasannya ini, anak-anak. Langkah penyelesaian, ubah semua pecahan menjadi desimal ya, seperti yang Pak disampaikan tadi. Ini semuanya diubah ke desimal. Caranya yang ini 125%. 125% itu artinya 125/100. Ini, anak-anak ya. Pak dituliskan di sini loh, ini loh. 125/100. Itu artinya apa? 125 dibagi 100 dengan porokapit. 125 dibagi 100 seperti ini ya. 125 dibagi 100 kan bisa ya, dapatnya 1 kali 100 100. Nah, sekarang 125 dikurangi 100 25 harus dibagi 100 kan tidak bisa, maka tambahkan 0 di sini, tapi jangan lupa di sini ditambahkan koma gitu ya. Sekarang jadi angka 250 dibagi 100 2 kali 100 200. 250 dikurangi 250, langsung tambahin 0 ya, jadilah angka 500. 500 dibagi 100, tulis di sini hasilnya 5 kali 100 500 dikurangi 500 0, selesai. Jadi 125% itu artinya 1,25. Begitu juga yang ini, anak-anak ya, ini sudah Pak dibuatkan contohnya nih loh pembahasannya, nanti bisa dilihat lebih dalam. Ini, anak-anak ya, ini sudah Pak dibuatkan. Yang penting kalian bisa memahami penjelasan Pak Edi ya. Sekali lagi videonya nanti diputar berkali-kali ya, anak-anak ya, di pause kalau belum paham, hentikan, pahami, kalau sudah paham lanjutkan, begitu, anak-anak ya. Baik, sekarang ini, nah ini lanjutannya ya, lanjutannya
maka ketemulah jawabannya D. Nah, dari penjelasan ini ketemu jawaban D. Jadi apa yang kita pelajari hari ini anak-anak, kalian ternyata nanti butuh coret-coret, ya, butuh coret-coret seperti yang Pak Edi tunjukkan ini, ya, itu. Jadi tidak bisa kalian ngarang, ya. Atau coba-coba, jangan sampai, jangan lakukan itu. Kalian harus memahami sepaham-pahamnya, ya, dengan memahami, ya, tahu caranya, maka apa yang terjadi, kalian akan bekerja dengan langkah-langkah yang benar dan pasti nilai hasilnya nanti benar juga dan ketemu jawabannya. Kalau kalian tidak tahu caranya, asal-asalan dan sudah selesai mengerjakan, ternyata tidak ada jawabannya. Itu ya anak-anak ya. Baik, ya, saya berharap kalian harus tahan uji, ya, tahan malang, tahan yang tidak enak-enak ya. Silakan kalian berlatih lebih dalam di rumah. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah ini soal berikutnya. Ada stimulus ini anak-anak. Perhatikan berbagai bentuk pecahan berikut untuk menjawab soal nomor 3 sampai 5. Jadi 3, 4, 5 ya anak ya. Berarti ada 3. Ini 40%, 1,57, 1,58, 2/5, 1, 3/4. Nah, ini untuk soal nomor 3 dan 3, 4 dan 5. Soal yang nomor 3 dulu. Pilihlah satu jawaban yang benar, ya, pilihan ganda misalnya. Bentuk pecahan paling sederhana dari 40% adalah, harus tahu 40% itu kalau diubah menjadi, ya, pecahan paling sederhana itu berapa? Ingat, 40% itu artinya 40/100. Diubah ke pecahan yang paling sederhana berarti dengan cara membagi, ya, dengan suatu bilangan, ya, sehingga nanti ketemu pecahan paling sederhana. Jangan khawatir anak-anak, ini sudah baik dibuatkan ini loh pembahasannya. Nah, langkah menemukan pecahan paling sederhana dari 40% adalah sebagai berikut. Yang pertama, ubah persen menjadi pecahan per 100. Sudah paham toh anak-anak? Ini ya. Atau mengubah lambang persen, ya, ini persen menjadi penyebut 100. Sudah Pak disebutkan di depan. Yang berikutnya, cari angka terbesar yang bisa membagi habis pembilang. Pembilangnya kan 40 dan penyebutnya kan 100. Caranya dengan menemukan FPB, ya, faktor persekutuan terbesar dari pembilang 40 dan penyebut 100 tadi. Kamu tulis faktor dari 40 kan ini. Nah, ini kan anak-anak. Nah, 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40. Faktor dari 100 ini 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 dan 100. Yang ada di sini dan ada di sini, yang paling besar berapa? Faktor yang paling besar yang ada di sini dan di sini adalah 20. Itu artinya FPB dari 40 dan 100 adalah 20. Nah, 20 itu digunakan untuk membagi pembilang maupun penyebutnya. Berarti 40 dibagi 20 sama dengan 2, 100 dibagi 20 sama dengan 5. Ketemulah pecahan paling sederhana dari 40/100, yaitu 2/5. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Kita lihat. Nah, ini anak-anak ya, ini yang benar. Baik, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Saya ingatkan anak-anak, kalau ada kotak-kotak di sini di depan 3 ini, soal ini bentuknya apa? Iya, soalnya bentuknya adalah pilihan ganda kompleks MCMA, multiple choice multiple answers, ya. Berdasarkan berbagai bentuk pecahan di atas yang tadi ya, berilah tanda centang pada kotak di depan pernyataan berikut yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Berapa anak-anak yang benar? 2 ya anak-anak ya. Ini ada kan 3 kotak, tapi kalian wajib memilih 2 yang benar, yang 1 abaikan, ya, tidak usah diapa-apakan yang salah itu. Jadi kalian mencari yang benar kemudian dicentang, ya. Nah, ini pilihannya 40%, nilainya lebih besar dibanding 2/5. Apa iya? Nah,
untuk menemukannya karena sudah diberitahu caranya tadi di depan. Kamu ubah apa? 40% menjadi desimal, ya kan? 2/5 diubah menjadi desimal. Ini juga semuanya diubah menjadi desimal. Kalau yang sudah jadi desimal tidak usah. Ini yang campuran diubah desimal. Ini juga diubah desimal. Ya ini tidak usah. Gitu ya anak-anak ya. Baik, jangan khawatir anak-anak, ini sudah dibuatkan pembahasannya loh ini loh. Nah, kita mulai yang pilihan yang pertama. 40% nilainya lebih besar dibanding 2/5. Apakah benar? Nah, caranya tadi sudah Pak Edi sampaikan, yaitu apa? Mengubah pecahan ya, menjadi desimal, lalu bandingkan. Ini pecahnya dalam persen ya, 40%. 40% itu artinya 40/100. 40/100 itu artinya 40 dibagi 100, kan begitu dengan porokapit. 40 dibagi 100 kan tidak bisa, maka di sini tambahin 0, koma, jangan lupa ditambah 0. Sekarang jadi 400. 400 dibagi 100 sama dengan 4 kali 100, 400. 400 dikurangi 400, 0, selesai. Jadi 40% itu sama dengan 0,4. Begitu juga yang 2/5. 2/5 itu desimalnya 0,4. Kalau sudah, ya kita lihat, ternyata sama ya anak-anak ya. Ini 40% itu 0,4. 2/5 itu sama dengan 0,4. Iya, ternyata 40% nilainya tepat sama dengan 2/5. Jika diubah menjadi desimal yaitu 0,4. Sehingga pernyataan ini anak-anak ya, 40% nilainya lebih besar dibanding 2/5 adalah salah. Gimana anak-anak? Bisa memahami? Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang pilihan yang kedua atau kotak yang kedua. 1,57 nilainya lebih kecil dibanding 1/3/4. Apa ya? Nah, jangan kehilangan akal anak-anak ya. Kita gunakan keterampilan kita yang sudah kita pelajari bersama ini. Nah, apa caranya? Ubah pecahan menjadi desimal. Ini campuran, ini kan diubah menjadi desimal. Yang ini sudah ada desimal, yang sudah jadi desimal, nggak usah. Nah, sudah Pak beritahukan caranya. Kalau mengubah pecahan campuran menjadi biasa kan ini anak-anak ya. Ini dikalikan ini berarti 1 kali 4 ditambah pembilangnya ini, hasilnya kan 7. Penyebutnya tetap 4, maka jadilah 1/3/4 itu sama dengan 7/4. 7/4 itu artinya 7 dibagi 4. Nah, dengan porokapit lagi ya, ketemulah 1/3/4 itu sama dengan 1,75. Kalau sudah, kita bandingkan. Lurus koma, satuannya lurus, persepuluhannya lurus, perseratusannya lurus. Ini sama ya anak-anak ya, sama. Kita lihat yang persepuluhan ini 7, ini 5, maka 7 lebih besar dari 5, ini yang gede. Jadi 1/3/4 lebih besar dari 1/5/7. Nah, maka pernyataan 1,57 nilainya lebih kecil dibanding 1/3/4 adalah benar. Gimana anak-anak? Bisa memahami? Oke. Kita lanjut. Ini pilihan yang ketiga. 2/5 nilainya lebih kecil dibanding 1,58. Apakah ya? Jangan khawatir ya, harus pede melacaknya. Dengan cara apa? Mengubah ini menjadi desimal ya. 2/5 itu artinya 2 dibagi 5 ya, pakai porokapit anak-anak. Jadi kalian harus terlatih, terbiasa dengan porokapit ya anak-anak ya. Oke. Ya, ketemu 2/5 itu sama dengan 0,4. Kemudian kita bandingkan dengan 1,58. Nih, lihat satuannya ini 0, ini 1, jelas lebih besar. Ini 1, 5/8. Maka 2/5 nilainya lebih kecil kan, bener ini, dibanding 1,58 adalah pilihan ini atau pernyataan ini benar. Itu ya anak-anak ya. Nah, inilah jawabannya seperti ini. Ini tidak dicentang, ini dicentang. Bagaimana anak? Paham ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya. Nah, sekarang soal yang nomor 5. Berdasarkan berbagai bentuk pecahan di atas, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oh iya, ini bentuk soalnya apa anak-anak? Bagus. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks model kategori.
kategori. Oke, ada tiga pernyataan. Nah, pernyataan yang pertama, urutan pecahan dari yang terkecil adalah 1,58, 40%, 1,57. Pernyataan yang kedua ini, yang ketiga ini. Caranya, jangan mesti tahu. Jadi ini ya 1,58, kemudian 40%, kemudian 1,57 ini dibanding-bandingkan, ya dibandingkan dengan cara apa? Mengubah semuanya ke desimal. Ini sudah desimal, tidak usah diubah lagi. Yang belum diubah kan ini 40%. Itu nah ya. Begitu juga untuk yang ini, yang pernyataan yang kedua. Ini diubah semuanya menjadi desimal. Kalau sudah jadi desimal, tinggal membanding-bandingkan. Kalau sudah bisa membandingkan, kalian bisa mengurutkan apakah mulai dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, begitu. Nah, ini pembahasan soal nomor 5 sudah Pak Edi buatkan anak-anak ya. Caranya sama yang Pak Edi sampaikan di depan. Ini ada coret-coretnya. Ini cara mengubah ya 40% menjadi desimal, kemudian dibandingkan. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, jadi ketemu pernyataan urutan dari yang terkecil adalah 1,58, 40%, 1,57 dan salah ya. Seharusnya ini 40%, 1,57 baru 1,58. Bagaimana anak-anak? Bisa memahami ya? Oke, seputar itu anak-anak soalnya ya. Oke. Anak-anak, ini pembahasan soal 5 yang pernyataan 2 sudah Pak Edi buatkan seperti ini. Pernyataannya ini adalah benar ya, yang kedua itu benar. Kemudian yang berikutnya yang pernyataan 3. Nah, pernyataan 3 itu salah. Nah, kalau sudah ketemu itu, anak-anak tinggal memberikan tanda centang. Nah, untuk centangnya di sini berdasarkan pembahasan yang di depan tadi. Ini yang pernyataan pertama itu salah. Pernyataan yang kedua ini benar, dicirang di sini ya. Kemudian pernyataan yang ketiga ini juga salah. Jadi ini salah, benar. Itu anak-anak ya. Oke, itu penjelasan dari Pak Edi ya anak-anak. Semoga apa yang Pak Edi jelaskan ini bermanfaat. Yuk laksanakan TKA dengan jujur dan gembira.